Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Dia pamerkan tas mahal, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri, seolah semua itu milik mereka. Tapi satu hal yang dia tak tahu, semua itu ada karena aku yang punya kuasa atas rekeningnya. Di awal pernikahan, segalanya terasa begitu indah. Rino adalah pria yang mapan, cerdas, dan penuh perhatian. Kami bertemu saat membangun bisnis kecil bersama. Dari nol, kami merintis usaha yang akhirnya berkembang pesat. Rino mengurus operasional, sementara aku fokus di manajemen keuangan dan administrasi. Kombinasi kami terasa sempurna. Hari-hari terasa membahagiakan. Kami sering makan malam bersama, merayakan pencapaian-pencapaian kecil, dan merencanakan masa depan dengan antusias. Tak jarang, Rino membelikan hadiah-hadiah kecil sebagai kejutan. Kadang sekadar bunga di pagi hari, kadang jam tangan mahal di ulang tahunku. Aku merasa dicintai sepenuh hati. Namun, waktu berjalan. Semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Rino jadi lebih sibuk, lebih sering pulang larut malam, dan alasannya selalu sama, urusan pekerjaan. Sebagai istri yang juga terlibat di perusahaan, aku tahu jam kerja kami. Tapi Rino mulai menyimpan urusan yang tak ia bagi lagi denganku. Ia sering menerima telepon sambil menjauh, atau tiba-tiba pergi mendadak keluar kota tanpa memberitahu detailnya. Meski semua itu terasa mengganjal, aku memilih berpikir positif. Aku yakin Rino hanya terlalu lelah. Tapi perasaan perempuan seringkali lebih peka dari yang dikira. Di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, menyuruhku waspada. Yang membuatku bertahan adalah keyakinanku pada cinta kami. Kupikir, setiap rumah tangga pasti punya masa sulit. Dan sebagai pasangan, kami harus saling percaya. Aku berusaha tetap menjadi istri yang baik, menyediakan makanan, memastikan rumah rapi, dan tetap mendukung semua keputusannya. Namun hari demi hari, bayangan keraguan makin kuat. Puncaknya, ketika Rino mulai membawa pulang barang-barang mewah yang tak biasa ia pakai. Jam tangan edisi terbatas, parfum luar negeri, bahkan mobil baru yang ia bilang, hanya untuk kebutuhan kantor. Aneh rasanya. Karena keputusan besar seperti ini biasanya kami diskusikan bersama. Tapi kali ini, semuanya terasa sepihak. Ada yang berubah, dan aku tahu, ini bukan cuma perasaanku saja. Tapi aku belum tahu, perubahan ini akan membawaku pada satu kebenaran pahit, yang bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuka mataku tentang siapa sebenarnya suamiku, dan siapa perempuan yang berani merebut hidup yang telah kami bangun bersama. Namun yang mereka tidak tahu, adalah satu hal, semua yang mereka pamerkan, semuanya masih di bawah namaku. Aku tak pernah menyangka bahwa kecurigaanku akan mendapatkan petunjuk dari hal yang paling tak kusangka, media sosial. Awalnya aku hanya membuka akun Instagram seperti biasa. Tapi tanpa sengaja, aku menemukan sebuah unggahan yang membuat dadaku terasa sesak. Di layar ponselku terpampang wajah seorang perempuan muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tersenyum lebar sambil memamerkan tas bermerek yang sangat kukenal. Bukan karena aku pernah melihatnya di toko, tapi karena aku sendiri yang dulu membelinya bersama Rino saat kami liburan ke Singapura. Tak hanya satu foto. Di unggahan lainnya, dia tampak berpose di dalam mobil mewah dengan plat nomor yang tak asing lagi. Mobil itu adalah kendaraan baru Rino yang katanya hanya untuk operasional perusahaan. Tapi kini, seorang perempuan asing tampak begitu nyaman duduk di dalamnya, seolah itu miliknya sendiri. Semua tampak mengganggu, tapi aku mencoba menenangkan hati. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin dia hanya teman Rino. Mungkin ada penjelasan logis. Namun seiring waktu, foto-fotonya makin sering muncul. Setiap minggu dia seolah tak kehabisan bahan untuk dipamerkan. Perhiasan, liburan, makan malam mewah, dan semua benda yang, anehnya, aku tahu berasal dari rekening perusahaan kami. Wajahnya cerah,
senyumnya sombong, dan cara ia menulis caption begitu menyebalkan. Ia tak pernah menyebut nama Rino secara langsung, tapi jelas sekali ada seseorang di balik semua kemewahan itu. "Thanks to my beloved," tulisnya di salah satu unggahan, dengan emoji hati besar. Aku terdiam cukup lama setelah membaca semua itu. Tak menangis, tapi hatiku seperti tercabik perlahan. Aku bukan perempuan yang mudah terbakar api cemburu, tapi kali ini aku merasa dilukai, dalam diam, dan tanpa peringatan. Yang membuat segalanya semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua barang yang dia pamerkan adalah hasil kerja keras kami berdua. Aku ikut membangun bisnis ini dari awal. Aku yang mengatur laporan keuangan, menggaji karyawan, menyusun anggaran bulanan, hingga memastikan semua pajak dibayar tepat waktu. Dan kini, hasilnya dinikmati seorang perempuan yang bahkan tak tahu bagaimana susahnya kami dulu bertahan dengan sisa modal terakhir. Yang ia tahu hanya satu, tampil cantik, hidup mewah, dan menikmati semua itu seolah miliknya. Tapi dia lupa satu hal yang sangat penting. Semua harta itu masih terikat atas namaku. Setiap transaksi yang ia terima berasal dari rekening yang aku awasi. Dia pamer dengan penuh percaya diri, tak sadar bahwa fondasi dari kehidupannya bisa kuhancurkan hanya dengan satu tanda tangan. Aku belum bertindak. Masih menunggu. Karena dalam hidup, kadang yang terbaik bukan membalas, tapi membiarkan mereka menggali lubang sendiri. Dan ketika waktunya tiba, bukan aku yang akan bicara, tapi bukti-bukti yang akan menjawab segalanya. Hari itu aku datang lebih pagi ke kantor karena ingin memeriksa laporan keuangan yang mulai terasa janggal. Aku merasa ada pengeluaran besar yang tidak sejalan dengan rencana anggaran yang kami buat sebelumnya. Naluriku mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Saat membuka laptop, aku melihat folder baru di sistem server internal perusahaan. Folder itu diberi nama yang tak biasa, seolah sengaja disamarkan agar tak menarik perhatian. Arsip_lama_final. Folder ini tak pernah ada sebelumnya. Rasa penasaran membawaku untuk membuka isi file tersebut. Dan di sanalah semuanya terbuka. Di dalamnya ada salinan transfer dana, bukti pembayaran kartu kredit, hingga invoice dari butik dan hotel-hotel mewah. Semua transaksi atas nama perusahaan. Tapi yang lebih mengejutkan, alamat pengiriman dan nama penerima berkali-kali mengarah ke satu nama yang kini tak asing lagi. Wanita yang kerap memamerkan hartanya di media sosial. Rino rupanya menggunakan dana perusahaan untuk membiayai kehidupan mewah perempuan itu. Ia mentransfer sejumlah uang rutin ke rekening pribadi atas nama wanita itu, menggunakan sistem yang ia pikir tidak akan terdeteksi karena memakai akun yang jarang dibuka. Namun satu hal yang luput dari perhitungannya, rekening utama perusahaan masih terdaftar atas namaku. Dan karena posisiku sebagai pemilik saham terbesar, setiap transaksi sebenarnya dapat dengan mudah kulacak. Bahkan, bila kusampaikan ke bagian audit, semua bisa segera dibekukan. Aku duduk terpaku di kursi, tubuhku gemetar menahan emosi. Bukan hanya karena pengkhianatan seorang suami, tapi karena kepercayaan yang telah dihancurkan dengan sangat licik. Ia tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga sebagai mitra bisnisnya. Usaha yang kami bangun bersama, kini digunakan untuk membiayai kemewahan orang ketiga. Namun, di tengah kemarahan itu, aku justru tersenyum. Senyum kecil, tipis, namun penuh makna. Karena aku tahu, keangkuhan selalu datang sebelum kejatuhan. Dan aku tak akan membalas dengan teriakan atau air mata. Aku akan membalas dengan ketenangan, dengan bukti, dan dengan strategi. Karena tanpa sadar, mereka telah bermain di atas tanahku, dengan harta yang masih berada dalam genggamanku. Mereka berdua tertawa di atas kebodohan yang mereka bangun sendiri. Dan satu hal yang paling lucu adalah, rekening yang selama ini digunakan Rino untuk mentransfer uang ke perempuan itu, masih tercatat sebagai rekening bersama. Rekening yang secara hukum, masih berada di bawah pengawasanku. Mereka pikir mereka menang. Tapi permainan ini baru saja dimulai. Setelah semua bukti kukumpulkan, aku tahu waktunya belum tepat untuk bertindak frontal. Aku tak ingin gegabah, karena luka yang kuterima terlalu dalam untuk dibalas dengan emosi semata.
Aku ingin pengkhianatan ini terbalas dengan cara yang paling menyakitkan, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menghancurkan. Langkah pertamaku adalah membekukan akses Rino terhadap rekening perusahaan. Karena namaku tercatat sebagai pemilik sah, aku mengajukan otorisasi tunggal kepada bank untuk sementara waktu. Alasan resminya? Audit internal. Tak satu pun pihak curiga, karena semuanya kulakukan dengan prosedur dan dokumen resmi. Rino pun tak tahu bahwa akses ke dana yang selama ini ia gunakan, sebentar lagi akan ditutup rapat-rapat. Langkah berikutnya, aku mulai mencabut satu persatu fasilitas mewah yang sebelumnya ada atas nama perusahaan. Mobil mewah yang biasa dipakai perempuan itu, aku ajukan penarikan inventaris karena statusnya bukan milik pribadi. Akses kartu kredit tambahan, aku blokir diam-diam. Semua dilakukan dalam senyap, tanpa satu pun penjelasan. Tak sampai seminggu, aku mulai melihat dampaknya. Si perempuan itu mulai mengeluh di media sosial. Awalnya ia menulis hal-hal halus seperti, banyak orang hanya datang saat segalanya mudah. Lalu mulai meracau soal orang yang tak menepati janji. Mobil yang dulu rutin ia pamerkan kini tak lagi terlihat. Dan unggahan liburannya berubah menjadi kenangan lama. Sementara itu, Rino mulai panik. Ia beberapa kali menghubungiku lewat pesan, bertanya kenapa transaksi tidak bisa dilakukan, dan kenapa rekening dibatasi. Tapi aku tetap tenang. Aku menjawab semua dengan alasan bisnis. Ini bagian dari evaluasi tahunan, kataku. Kita perlu menjaga efisiensi. Rino tentu saja tak bisa membantah. Karena selama ini akulah yang selalu menjadi tameng saat ada masalah keuangan. Dan kini, tameng itu telah kulepaskan. Satu hal yang membuatku makin yakin untuk terus berjalan adalah ekspresi wajahnya saat aku sengaja bertemu dengannya di kantor. Ia tampak gelisah, kemejanya kusut, dan wajahnya jauh dari percaya diri seperti biasanya. Ia mungkin tak sadar bahwa semua yang ia banggakan, semua kenyamanan yang ia janjikan pada perempuan simpanannya, kini perlahan-lahan menghilang. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam hati, aku mulai menguatkan tekad. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis di hadapannya. Aku akan membiarkannya menyaksikan bagaimana hidup yang ia bangun dengan dusta, perlahan-lahan runtuh karena keserakahannya sendiri. Karena orang seperti Rino dan perempuan itu tidak perlu dimusuhi. Mereka hanya perlu diberi panggung untuk mempermalukan diri sendiri. Dan aku akan menjadi penonton terbaik dalam pertunjukan ini. Hari itu suasana kantor berbeda. Tidak seperti biasanya yang tenang dan penuh rutinitas. Kali ini riuh. Bukan karena acara khusus, tapi karena desas-desus yang mulai beredar. Ada yang membicarakan pemotongan dana operasional. Ada pula yang membahas soal kendaraan kantor yang tiba-tiba ditarik. Semua itu bermula dari satu pertanyaan besar. Kemana perginya anggaran perusahaan? Sebagai pemilik saham terbesar sekaligus pengelola keuangan, aku tahu saatnya sudah tepat untuk membuka sedikit kebenaran. Tapi aku tetap memilih jalur elegan. Aku mengatur pertemuan resmi bersama tim keuangan dan auditor internal, lengkap dengan dokumen dan bukti pendukung. Tanpa menyebut nama, aku paparkan semua transaksi mencurigakan yang selama ini lolos dari pengawasan. Dana perusahaan digunakan untuk pengeluaran pribadi, pembelian barang mewah, bahkan penginapan eksklusif yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Semua bukti itu kuperlihatkan di layar presentasi, membuat semua mata membelalak. Rino hadir dalam pertemuan itu. Wajahnya pucat. Tangannya tak henti bermain dengan pulpen di meja. Ia tak menduga bahwa semua yang selama ini ia sembunyikan perlahan muncul ke permukaan. Saat aku mengakhiri paparan dengan satu kalimat sederhana, bahwa semua transaksi akan ditindaklanjuti secara hukum bila perlu, ruangan itu hening. Semua tahu siapa yang dimaksud. Namun aku tetap menjaga sikap profesional. Tidak menyudutkan, tidak menyalahkan secara langsung. Karena biar bagaimanapun, yang paling menyakitkan bukanlah kemarahan, tapi kenyataan yang membuka kedok seseorang tanpa perlu suara tinggi. Setelah pertemuan itu, berita mulai menyebar. Beberapa karyawan mulai curiga, beberapa lainnya mulai menjauh. Rino terlihat jarang masuk kantor. Saat dia datang pun,
Hanya sebentar dan buru-buru pergi. Aura percaya dirinya menghilang. Di sisi lain, perempuan yang selama ini memamerkan hartaku di media sosial mulai terlihat panik. Foto-fotonya berubah drastis. Tidak ada lagi tas bermerek baru atau makan malam di rooftop hotel. Beberapa unggahannya bahkan mulai menyindir orang yang tak bertanggung jawab. Aku hanya tersenyum kecil membaca semuanya. Karena ia tak tahu, semua yang ia banggakan selama ini bersumber dari tempat yang bukan miliknya. Dan kini, ketika sumber itu ditutup, ia mulai merasakan kenyataan. Sementara itu, aku justru makin tenang. Aku mulai fokus kembali pada diriku sendiri. Menata hidup, memperkuat bisnis, dan memperbaiki luka hati dengan cara yang paling elegan. Membiarkan mereka tenggelam dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Karena kadang, kebenaran tak perlu diteriakkan. Cukup ditunjukkan perlahan, agar mereka belajar bahwa karma, meski datang tanpa suara, selalu tiba tepat waktu. Hari demi hari berlalu, dan perlahan namun pasti, kehidupan si pelakor mulai berubah drastis. Jika dulu setiap unggahannya dipenuhi pujian atas kemewahan dan rezeki dari Tuhan, kini kolom komentarnya penuh pertanyaan. Kemana mobil mewahnya? Kenapa tak lagi berlibur? Mengapa ia mendadak menghapus semua foto bersama Rino? Yang ia tak tahu, semua itu karena satu keputusan kecil dariku, memutus aliran dana yang menghidupi kemewahannya. Tak ada lagi kartu kredit perusahaan untuk membayar butik, tak ada lagi sopir pribadi, tak ada lagi booking hotel mahal untuk stay cation singkat. Bahkan, apartemen yang dulu ia tinggali dengan bangga, perlahan mulai diproses untuk dikembalikan karena cicilannya tidak lagi dibayar. Semuanya selama ini atas nama perusahaan, dan aku yang mengizinkan, kini aku pula yang menghentikan. Sementara itu, aku diam-diam menyewa tim hukum untuk mengevaluasi kerugian yang ditimbulkan oleh Rino selama masa kepemimpinannya. Tujuannya bukan hanya untuk memulihkan keuangan, tapi agar semuanya tercatat rapi bila sewaktu-waktu kubutuhkan dalam proses hukum maupun perceraian. Rino mulai terdesak. Ia datang padaku dengan wajah lelah, mencoba berbicara dengan nada memohon, berbeda jauh dari pria arogan yang dulu merasa di atas angin. Tapi aku tetap tenang. Tidak marah, tidak membalas dengan emosi. Aku hanya mengatakan bahwa semuanya sedang dalam proses evaluasi dan akan ditangani secara profesional. Saat itulah ku tahu, ia mulai panik bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kendali. Dan si pelakor, yang selama ini tampil percaya diri di media sosial, kini mulai membalas komentar warganet dengan nada sinis. Ia membantah semua gosip, menyalahkan orang-orang iri, bahkan mulai menyindir wanita sok kuat yang merasa menang. Tapi itu semua hanya jeritan dari seseorang yang kehilangan kenyamanan dalam sekejap. Yang paling membuatku tak bisa menahan senyum adalah saat aku menerima surat permintaan maaf dari si pelakor. Dikirim diam-diam lewat email perusahaan. Isinya, ia menyatakan tidak tahu bahwa semua fasilitas yang ia nikmati berasal dari rekening atas namaku. Ia memohon pengertian agar tidak dibawa ke ranah hukum dan menjanjikan untuk tidak lagi mencampuri urusan pribadi dan bisnis kami. Tentu saja aku tak membalas. Karena pembalasan terbaik bukan dengan membuka perang, tapi dengan diam yang menguncang. Kini, ia tak lagi jadi sorotan. Ia hilang dari sosial media, seperti bayangan yang tertelan gelap. Dan Rino? Ia menjadi pria biasa-biasa saja, yang kehilangan banyak hal bukan karena ditinggalkan, tapi karena keangkuhannya sendiri. Sementara aku berdiri di atas kehancuran mereka, bukan untuk menertawakan, tapi untuk belajar. Bahwa saat kita dikhianati, bukan teriakan yang jadi senjata, tapi ketenangan dan kecerdasan. Karena dalam diam, kita bisa membalik keadaan. Dan itu baru permulaan. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan suasana hatiku yang berdebar menjelang sidang perceraian pertama. Meski aku terlihat tenang di luar, jantungku berdetak kencang. Tapi bukan karena takut kehilangan seseorang seperti Rino, melainkan karena hari itu, semua kebohongan yang selama ini ditutupi, akan dibuka lebar-lebar. Rino datang dengan raut wajah yang lebih tua dari usianya. Ia tampak gugup, sesekali memalingkan wajah dariku. Di sebelahnya,
Duduk seorang pengacara yang tampaknya baru ia sewa, bukan lagi tim hukum andalan seperti dulu. Sepertinya, krisis keuangan yang kutimbulkan mulai menggerus kepercayaan dan kemampuannya. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan gugatan. Aku tidak hanya menggugat cerai, tapi juga melampirkan laporan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua bukti kutampilkan secara sistematis. Bukti transfer ke rekening perempuan itu, pembelian barang-barang mewah, hingga pengalihan aset tanpa persetujuan sah. Hakim tampak tercengang. Ia bahkan menghentikan pembacaan untuk memastikan validitas data. Rino hanya bisa menunduk, wajahnya memerah, tak bisa berkata apa-apa. Sebuah ironi, karena dulu ia begitu percaya diri berbicara tentang hak suami dan istri yang tak bersyukur. Namun hari itu, semua berubah. Puncak dari kejutan terjadi ketika tim hukumnya mencoba membantah tuduhan dengan menyebut bahwa harta-harta yang diberikan ke perempuan itu adalah pemberian pribadi. Tapi saat pengacaraku membuka dokumen rekening dan menunjukkan bahwa hampir semua transaksi berasal dari rekening atas namaku, yang digunakan tanpa izin tertulis, semua menjadi senyap. Hakim pun mulai menggeleng pelan, seolah tak habis pikir. Aku bisa melihat bagaimana rasa malu itu mulai menghancurkan pertahanan Rino. Ia tak lagi bicara soal harga diri atau cinta. Yang tersisa hanya seorang pria yang kehilangan kendali di hadapan perempuan yang pernah ia rendahkan. Aku tak merasa bangga, tapi aku merasa lega. Bahwa hari itu, bukan hanya hubungan yang disahkan untuk berakhir, tapi juga seluruh kepalsuan yang selama ini kubiarkan menggantung dalam diam. Dan yang lebih melegakan lagi, pengadilan juga memutuskan pembekuan sementara seluruh aset yang selama ini dikelola Rino untuk diaudit ulang. Itu berarti, si pelakor tak akan bisa lagi menikmati sepeser pun dari hasil kecurangan itu. Hari itu, bukan hanya kemenangan secara hukum, tapi juga kemenangan atas luka. Karena aku tahu, saat sebuah rahasia terbongkar dengan bukti, tak ada lagi ruang untuk kebohongan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dan aku, berdiri di tengah ruangan itu, dengan kepala tegak dan hati yang mulai pulih. Setelah sidang perceraian selesai dan keputusan akhir diberikan, aku seperti menghirup udara baru yang selama ini tertahan di dada. Semua beban yang kutahan dalam diam kini perlahan terangkat. Bukan karena dendamku terbalas, tapi karena aku telah membuktikan bahwa luka bisa disembuhkan dengan ketenangan dan keadilan. Aku mulai menjalani hari-hari tanpa bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi telepon berisi kebohongan. Tidak ada lagi hati yang dipaksa memaafkan meski terus disakiti. Aku bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa memilih hidupku sendiri. Di tengah perjalanan menyembuhkan hati, aku tak sengaja bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu. Ia adalah teman lama saat kuliah, yang kini menjalankan bisnis sosial untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertemuan kami tak direncanakan, hanya sebuah reuni kecil dari kehidupan yang sempat terputus. Kami mulai bertukar cerita, tentang luka, tentang harapan, dan tentang kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Ia tidak pernah bertanya terlalu dalam tentang masa laluku. Tapi ia tahu dari mataku bahwa aku pernah jatuh sangat dalam. Dan ia hadir bukan untuk menyelamatkan, tapi menemani. Sikapnya sederhana, hangat, dan penuh empati. Ia bukan tipe pria yang penuh janji manis, tapi ia tahu cara membuatku merasa dihargai tanpa kata-kata. Perlahan, tanpa kusadari, kehadirannya menjadi bagian dari proses pemulihanku. Aku tak lagi takut membuka hati, karena kali ini, tak ada tekanan untuk menjadi sempurna. Aku cukup menjadi diriku sendiri. Di saat luka masih terasa samar, ia datang bukan untuk menutupnya, tapi untuk membantuku menerima bekasnya. Karena cinta sejati bukan datang dari mereka yang mengagumi saat kita utuh, tapi dari mereka yang tetap tinggal saat kita sedang rapuh. Hari-hari bersamanya menjadi warna baru. Kami banyak berdiskusi soal mimpi, tentang masa depan, dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum memberi hati pada orang lain. Ia bukan pengganti dari apa yang hilang, tapi ia adalah hadiah setelah semua rasa sakit. Kini aku mulai menyadari bahwa setiap luka memang punya waktunya sendiri untuk sembuh. Kadang pelan, kadang menyakitkan,
Tapi selalu menuju satu titik, kebahagiaan. Dan aku pun bersyukur bahwa dalam perjalanan panjangku menghadapi pengkhianatan, semesta tetap menyisakan satu ruang kecil untuk cinta yang datang dengan cara yang paling tulus. Waktu berjalan cepat setelah perceraianku sah secara hukum. Aku tak lagi menengok ke belakang. Tak ada lagi rasa ingin tahu tentang kehidupan mantan suamiku dan perempuan yang pernah merebutnya. Tapi hidup kadang memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan kembali mereka yang pernah terhubung oleh luka, dalam skenario yang tak terduga. Suatu pagi, aku menerima email dengan subjek yang mencolok. Permintaan maaf dari aku yang pernah menyakiti. Awalnya aku pikir itu hanya spam, tapi saat kubuka, jantungku terasa tertahan sejenak. Nama pengirimnya adalah perempuan itu, si pelakor yang dulu begitu angkuh dan gemar memamerkan hartaku di media sosial. Isinya panjang. Satu halaman penuh kata-kata yang terasa seperti tumpahan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini dipendam. Ia menuliskan bahwa hidupnya sekarang benar-benar berubah. Setelah aset dibekukan, setelah Rino mulai menjauh, dan setelah publik mulai menyoroti masa lalu kelamnya, ia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Ia menulis bahwa selama ini ia hidup dalam ilusi, merasa dicintai dan dimanjakan, padahal hanya jadi pelampiasan. Ia mengaku tidak tahu bahwa semua yang ia nikmati berasal dari rekening atas namaku, dan kini hidupnya serba kekurangan. Ia sudah menjual sebagian barang mewah untuk biaya hidup, bahkan harus meninggalkan apartemen dan tinggal di rumah kontrakan kecil. Yang paling mengejutkan adalah pengakuannya soal Rino. Ia mengatakan bahwa setelah semuanya terbongkar, Rino perlahan berubah menjadi sosok yang dingin dan kasar. Cinta manis yang dulu dijanjikan, berubah menjadi beban yang memenjarakan. Ia merasa tertipu, tapi juga sadar bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dan di akhir suratnya, ia memohon maaf padaku. Ia tidak meminta dikembalikan ke hidupku, tidak meminta belas kasihan, tapi hanya ingin aku tahu bahwa ia menyesal dan berharap aku bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Aku membaca surat itu dengan hati yang tak lagi marah. Tidak ada dendam yang menyala, hanya rasa lega. Karena akhirnya, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Tanpa harus aku usahakan, semesta menempatkan masing-masing orang pada posisi yang pantas mereka terima. Aku tidak membalas surat itu. Bukan karena angkuh, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku memilih menutup lembar itu dengan tenang, karena hidupku kini sedang menulis bab baru, yang jauh lebih indah dan penuh makna. Dan aku pun belajar satu hal penting. Ketika kita disakiti, bukan amarah yang menyembuhkan, tapi kebesaran hati yang memilih untuk tidak ikut tenggelam dalam luka. Hari-hari baruku berjalan tenang. Tak lagi ada drama. Tak ada air mata karena pengkhianatan. Tak ada luka yang terus disayat oleh masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Hidupku kini dipenuhi kesibukan yang kusukai, ditemani orang-orang yang tulus, dan dipayungi cinta yang tidak menuntut. Aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, terutama membantu perempuan yang mengalami kekerasan emosional dalam rumah tangga. Pengalamanku menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan setiap kali aku menceritakan kisahku, bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai bukti bahwa perempuan bisa bangkit dan kembali berdiri lebih kuat. Rino, mantan suamiku, kabarnya kini berpindah-pindah pekerjaan. Setelah reputasinya hancur, ia kesulitan membangun kembali kepercayaan dalam dunia bisnis. Ia tidak pernah menghubungiku lagi, dan aku pun tidak pernah berharap itu terjadi. Bagi sebagian orang, masa lalu memang hanya layak jadi pelajaran, bukan untuk diulang. Perempuan itu, si pelakor yang dulu dengan bangganya memamerkan harta yang bukan miliknya, kini hidup dalam diam. Tak ada lagi unggahan mewah, tak ada lagi senyum penuh kepalsuan. Ia memilih menghilang dari sorotan, mungkin sibuk menyusun kembali hidupnya dari reruntuhan yang ia buat sendiri. Sementara aku tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya pulih, tapi juga bersinar. Cinta baru yang datang padaku bukan sekadar pelipur lara, tapi bentuk kasih yang memberi ruang bagi diriku yang sebenarnya. Ia tidak memaksaku untuk melupakan masa lalu, tapi mengajakku membangun masa depan. Kami tidak terburu-buru. Hubungan kami mengalir alami, tanpa tekanan.
Dan dari semua yang pernah kulalui, aku sadar satu hal. Kebahagiaan yang sejati tidak datang dari balas dendam, tidak dari membuat orang lain menyesal, tapi dari mencintai diriku sendiri dan memilih untuk bahagia. Aku bahagia. Dan itu adalah pembalasan terbaik. Tak perlu lagi memperlihatkan siapa yang menang. Tak perlu mengumumkan siapa yang kalah. Karena hidup yang damai, hati yang tenang, dan cinta yang tulus adalah bentuk kemenangan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa hancur karena dikhianati, percayalah, ketika kamu memilih untuk tidak menyerah, semesta akan menunjukkan jalan pulang menuju bahagiamu sendiri.